Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat tarawih malam ke-20 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas seputar persoalan jujur dan amanah yang merupakan bentuk takwa seseorang. Jujur dan amanah ini merupakan satu sifat. Sebenarnya dua sifat ini adalah dua sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Umar bin Khattab, hadirin yang berbahagia, Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang gadis dengan ibunya tentang susu. Karena kebetulan pedagang susu, tapi pedagang kecil-kecilan ya, karena orang ini miskin. Ibunya mengatakan, ya anakku, campurlah susu itu dengan air supaya banyak untungnya ketika dijual. Anaknya mengatakan, bukankah ini dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab? Maka ibunya mengatakan, kan Khalifah tidak melihat. Maka anaknya mengatakan, sekalipun Khalifah tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Allah membersamai kita. Percakapan ini didengar oleh Umar bin Khattab, kemudian pulang ke rumahnya dan menemui Asim bin Umar, anaknya, yang mengatakan, saya sudah mendapatkan yang jodoh yang pas untuk kamu. Ringkas cerita, dilamarlah anak itu dan terjadi pernikahan antara Asim bin Umar dengan anak tersebut, gadis tersebut. Generasi inilah nanti yang melahirkan atau menjadi kakek dari Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Rashidah yang dikenal hebat pada masanya. Dan sampai sekarang ini. Artinya Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit Umar bin Khattab, cucu dari Asim bin Umar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian berbicara tentang amanah. Umar bin Khattab juga pernah di padang pasir ingin menguji salah satu anak penggembala. Umur ya SMP lah kalau begitu. Nah, makanya gembalaannya banyak, ratusan, mungkin lebih dari itu. Umar mengatakan, juallah satu untuk kami makan, karena kami dalam keadaan lapar dan haus. Anak itu mengatakan, oh tidak bisa. Ini saya hanya pekerja, ada tuan rumah. Nah, maka ada tuannya, ada majikannya, ada majikan saya. Maka Umar mengatakan, kan tidak ada. Kalaupun kamu jual satu, itu tidak ketahuan oleh majikan kamu. Tapi apa kata anak itu? Fa'ainallah, maka di mana Allah? Bukankah Allah melihat kita? Jawaban ini juga membuat Umar bin Khattab sangat kaget luar biasa, sehingga dia menemui majikan anak tersebut untuk dimerdekakan, untuk dibebas tugaskan dari tugas penggembalaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, persoalan jujur dan amanah ini merupakan pilar utama dalam keimanan dan ketakwaan. Makanya Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Di hadis itu luar biasa disampaikan bahwa tidak meningkat imanan seseorang, bahkan mungkin iman itu habis ketika dia tidak bisa menjaga amanah. Makanya di dalam Al-Quran juga banyak berbicara tentang amanah. Begitu pentingnya amanah dan kejujuran.
Seandainya pejabat-pejabat kita jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka yakin dan percayalah negeri kita ini akan makmur dan sejahtera. Yakin dan percayalah tidak banyak kemiskinan, kesejahteraan melimpah, tidak banyak pengangguran seandainya pejabat-pejabat, oknum pejabat kita itu jujur dan amanah. Tapi yang terjadi sekarang ini kan banyak pejabat-pejabat yang tidak amanah. Coba kita bayangkan bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan korupsinya tidak tanggung-tanggung. Ada yang korupsi sampai 300 triliun satu perusahaan. Coba kita bayangkan itu. Ada yang korupsi malah sampai hampir 1.000 triliun. Baru-baru ini minyak yang dioplos itu. Jadi kalau orang mengoplos minyak tidak heran juga. Karena pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab orang sudah oplos susu. Nah, jadi sekarang ini minyak. Ada lagi yang korupsi minyak kita. Katanya minyak kita tapi minyak mereka. Karena dia korupsi. Dia 1 liter. Bilangnya 1 liter ternyata hanya 750 mili. Itu pun juga dinaikkan lagi harganya. Jadi bagaimana negara kita ini bisa maju? Bisa ini kalau sifat-sifat seperti ini masih ada oknum-oknum tertentu yang memang tidak serius dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Itulah makanya Nabi sangat menekankan kejujuran. Nabi menyatakan di dalam hadisnya, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqah yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa ke surga. Nabi begitu jujur, kejujuran Nabi luar biasa ya. Orang yang sangat dipercaya, dia jujur dan amanah. Makanya diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi dicemooh, Nabi diejek, Nabi dihantam karang kiri kanan tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tapi tidak ada satu orang Arab pun yang tidak percaya kepada Rasulullah sebenarnya. Makanya sekalipun Nabi Rasulullah seperti itu, tetap dia mendapat gelar Al-Amin. Bahkan yang memberikan gelar mereka Al-Aminnya adalah orang-orang Arab di sekitarnya. Coba kita bayangkan. Karena memang Nabi sangat ini. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Karena kejujurannya mengakui semua apa yang dikatakan oleh Nabi, maka dia juga diberi gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, makanya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, jadi jadilah bersama orang-orang yang jujur. Jadi kita dalam posisi apapun, kejujuran harus kita jaga. Amanah yang Allah berikan kita harus jaga. Allah memberikan kita amanah anak. Ya kita jaga anak kita supaya mengaji dengan baik. Kita jaga anak kita supaya menjalankan sholat dengan baik, berbuat kebaikan di mana-mana. Nah, jadi kita menjaga amanah itu. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Kita juga jaga harta itu sebagai amanah. Nah, jadi kalau kita diberikan harta, harta itu kan titipan sebenarnya. Harta itu titipan. Hanya Allah menitipkan harta kepada kita untuk digunakan dalam hal kebaikan. Makanya ada ketentuan-ketentuan tertentu ketika harta kita sudah sampai nisab, wajib dikeluarkan zakat malnya. Wajib. Nah, yang pemahaman orang kan banyak hanya bersikar zakat fitrah yang hanya 3 kilogram 1 tahun. Padahal mestinya sudah banyak yang harus mengeluarkan zakat mal karena ini adalah amanah. Dia harus keluarkan 2,5% zakat harta. Kalau zakat pertanian maka dia harus keluarkan 5% kalau memakai air hujan. Kalau 10% kalau air hujan, 5% kalau memakai irigasi. Ini sebenarnya hal-hal yang harus dipahami. Tambang harus keluar 20%. Dan itulah aturan-aturan ini. Makanya karena banyak orang tidak memahami ini, maka yang dia andalkan setiap tahun adalah zakat fitrah.
yang jumlahnya hanya 3 kilogram satu jiwa. Padahal dia orang kaya. Banyak orang kaya menyetor zakatnya. Orang kaya tetapi dia hanya menyetor mungkin karena 5 sekeluarga kali 50 ribu. Oke lah, beras mahal yang dia ambil 50 ribu hanya 3. Berapa kalau 5 berarti 250 ribu ya. Kemudian dia menyumbang, oh nih ini sedekah saya 500 ribu. Padahal dia sudah kena zakat misalnya 10 juta, 20 juta. Tapi dia sudah bangga dengan berinfak, bersedekah 500 atau 1 juta. Nah ini kekeliruan. Padahal 2,5% tadi itu adalah hak kita, hak anak-anak yatim, orang fakir dan sebagainya. Termasuk janda-janda tua. Kalau janda muda mungkin lain ceritanya ya. Janda-janda tua yang tidak bekerja. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi jangan kita sudah bangga, wah saya menyumbang 1 juta. Padahal sebenarnya belum ada apa-apanya dibanding zakatnya yang bisa jadi 10 juta, bisa jadi 50 juta dan bisa jadi 100 juta. Nah ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah tetapi zakat mal. Tapi tidak semuanya kena, ada nisab tertentu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar nanti dalam suatu situasi yang lain. Nah ini persoalan kejujuran, persoalan amanah harus kita pelihara baik-baik. Yakin dan percayalah bahwa kalau pemerintah kita jujur dan amanah, insya Allah itu akan bisa terjadi perubahan besar-besaran. Nah, bisa terjadi perubahan besar-besaran nantinya kalau memang pemerintah kita amanah. Kita mendukunglah misalnya pemerintah sekarang mau memberantas korupsi, tapi harus serius. Jangan hanya diberitakan setiap hari sampai netizen membuat Liga Korupsi Indonesia. Itu sampaikan netizen itu di TikTok, di mana-mana Liga Korupsi. Karena sepertinya korupsi ini tidak tahu ya, kita berpositif thinking saja bahwa mereka menjalankan tugasnya. Tapi sepertinya sudah terlalu banyak yang diberikan kasus tapi kok tidak ada hasilnya. Nah ini persoalan yang harus kita bayangkan mulai dari timah 300 triliun dihukum 6,5 tahun. Coba kita bayangkan itu. 1 triliun saja mungkin ada bapak-bapak yang mau. Tidak usah 1 triliun lah. 500 juta saja mungkin sudah dia mau masuk penjara. Karena kan dikasih makan di penjara selama 60 tahun. Netizen berteriak, warga berteriak. Akhirnya dirubah keputusan 5 tahun, 6,5 tahun menjadi 20 tahun kalau tidak salah. Tapi apakah kita harus berteriak duluan? Gitu kan. Ada yang korupsi lebih lagi dari itu. Oplosan minyak yang hampir 1.000 triliun. Saya tidak bisa membayangkan 1 triliun saja di 50 ribu kan mungkin penuh masjid ini. Saya tidak tahu itu karena saya tidak pernah juga melihat uang seperti itu. Nah sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, orang korupsinya tidak main-main, tidak juta lagi, tidak ratusan juta, bahkan tidak miliar, sudah triliun. Nah, pernah juga sebelumnya beberapa 1 bulan yang kalau tidak salah yang lalu, ada penegak hukum, seorang penegak hukum didapati di rumahnya hampir 1 triliun uang cash. Karena orang sekarang tidak mau transaksi bank karena ketahuan sama PPATK, kan luar biasa itu. Saya tidak tahu mau diapakan uang sebanyak itu. Untuk membeli juga mobil 20-30 kayaknya masih ini. Bayangkan hampir 1 triliun didapati uang cash di dalam rumahnya. Dan orang itu juga sampai sekarang belum dihukum juga berapa tahun hukumannya. Nah, artinya hadirin jamaah yang berbahagia, tapi sekali lagi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita hanya mengatakan oknum yang berbuat itu harus betul-betul ditindak. Makanya kita mendukung pemerintahan kali ini betul-betul serius. Jangan hanya dibikin Liga Korupsi Indonesia, kemudian dideret orang-orang yang korupsi tapi hasilnya juga tidak ada. Nah ini yang perlu kita inikan. Makanya kita bersyukur ya misalnya sekarang ini upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan bangsa. Tapi kita juga harus ingatkan. Ya alhamdulillah pemerintah Papua Barat Daya misalnya sudah membicarakan misalnya pendidikan gratis. Jadi baguslah alhamdulillah. Berarti anak-anak kita nanti semuanya sudah gratis. Jadi sudah kasih makan gratis juga. Jadi apalagi kurangnya? Bapaknya yang belum kerja baik-baik. Barangkali seperti itu. Jadi sebenarnya tugas pemerintah utama memberikan pekerjaan kepada orang tua. Tapi tidak salah juga kalau mau memberi makanan gratis.
Nah, itu juga terserahlah pemerintah. Tidak salah juga kalau pendidikan gratis, maka kita bersyukur. Tapi yang utama, bagaimana menciptakan lapangan kerja supaya orang tuanya bekerja. Nah, seperti itu barangkali. Kalau orang tuanya sudah bekerja baik-baik, tanpa pendidikan gratis, tanpa makan gratis, itu sudah tidak ada masalah. Jadi sebenarnya yang problem utama kita ini terjadinya banyak pengangguran di mana-mana. Nah, bayangkan bapak-bapak sudah berapa puluh ribu orang dirumahkan sekarang hanya karena efisiensi anggaran. Nah, itu kan juga persoalan. Jadi ya mudah-mudahan kita di Sorong ini sejahtera semua. Mudah-mudahan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang jujur, menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai pejabat, jagalah amanah itu. Sebagai petani, jagalah amanah itu. Sebagai pedagang, jagalah amanah dengan jujur. Nah, sebagai guru, dosen, semua dijaga amanah itu dengan baik. Sebagai suami, menjaga istrinya sebagai amanah. Karena istri juga kalau tidak dijaga bisa bahaya. Bisa lari kemana-mana. Sebagai istri juga, ya menjaga juga suaminya. Amanah juga itu. Makanya sekarang ini kan istri terlalu banyak kegiatan di luar. Sehingga terkadang lupa tugasnya sebagai istri. Suaminya sudah sulit buka puasa di mana. Istrinya sibuk mengurus orang lain, mengurus pengajian, mengurus ini. Ternyata istrinya tidak diurus baik-baik. Dan ini banyak kejadian. Saya tidak tahu di Sorong terjadi atau tidak. Tapi yang jelas banyak kejadian seperti itu. Sehingga terjadilah tidak harmonis dalam rumah tangga. Maka laki-laki tadi yang tidak diurus oleh istrinya baik-baik, ya mungkin dia mencari sesuatu hal yang lain. Apalagi agama membolehkan. Barangkali Pak Imamnya seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita saling menjaga supaya kita tetap harmonis, tidak lari kemana-mana, tetap dalam kondisi bertakwa dan peningkatan kualitas ketakwaan kita harus tetap wujudkan. Itulah yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.